Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Pertama-tama saya terima kasih kepada Astra, ini yang ketiga, beliau nyumbang 5. Orang suka tanya kenapa saya suka minta sumbangan gitu ya. Karena kalau pakai dana DKI, buatnya lama, mahal, jelek lagi. Ya kan? Jadi kalau dari swasta, cepat, bagus, murah. Nah, saya udah dapat harganya. Baru tahun ini kita pakai uang DKI. Kita dari swasta ada 63 yang disumbang. Kita bangun 150. Nah, untuk apa kita terus membangun RPTRA? Kalau bahasa Betawi itu RPTRA ya. Ya pokoknya ini RPTRA ini tujuannya sebetulnya, ini saya ingatkan lurah, camat, dan wali kota ini tujuannya supaya Pak Lurah, Bu Lurah itu ada tempat yang murah, yang masyarakatnya bisa datang berkumpul. Supaya apa? Supaya dia kenalin masyarakatnya, masyarakat juga kenal lurahnya. Kalau mau datangin ke rumah keliling-keliling nggak sanggup, emang Belitung rumahnya satu jauh, satu dikit. Ini Jakarta jalan satu gang aja bisa gempor kita, terlalu banyak rumah. Tapi kalau semua ngumpul di RPTRA, dari yang ibu hamil sampai yang tua, kira-kira kalau ada masalah Pak Lurah bisa tahu nggak? Ya tahu, ada RW, ada RT-nya. Nanti kita harapkan sebetulnya idealnya 2.500 orang, itu kira-kira ada satu taman seperti ini. Jadi saya sudah tugaskan Pak Wali, daerah padat yang mana kita beli saja tanahnya, mana yang didudukin orang kita rebut kembali. Jadi semua tanah negara, jalur hijau manapun, kita tidak ada kompromi, kita ambil kembali. Lalu Bapak Ibu yang punya rumah padat, tadi kata Pak Jumari rumahnya padat, saya tawarin bisnis ini Pak, ini bisnis yang menguntungkan Pak. Jadi kalau Bapak punya tanah 100 meter, kira-kira gitu Pak ya, saya kemarin membuat aturan 100 meter, asal nilainya 1 miliar ke bawah, tidak bayar PBB. Ternyata jangan tepuk tangan dulu, harga tanah di Jakarta ternyata 100 meter di atas 1 miliar ternyata. Bener loh Jakarta ini, ada bangunan bisa 1,5 miliar, 2 miliar. Wah gawat juga. Udah saya rubah lagi peraturannya sekarang. Yang penting ukurannya 100 meter, bangunannya 100 meter, bukan di perumahan, maka dia tidak perlu bayar PBB. Nah, saya lagi mau ganti pergubnya. Mungkin pertengahan tahun depan kita akan ubah lagi, supaya Bapak Ibu jangan penghasilan sama, harga tanah naik terus. Emangnya kita jual? Kan nggak jual kan? Tanah rumah naik terus, emang bisa buat makan? Emang berbunga, beranak dia? Nggak juga, duitnya sama, penghasilan sama. Ini jadi beban. Nah, yang nggak punya IMB, saya harap Bapak Ibu datang ke kantor camat, diurus IMB-nya gratis, yang 100 meter ukurannya. Lalu arsiteknya gimana? Gambarnya kan mesti bayar. Suruh orang kantor camat yang gambarin, enak aja jadi pejabat. Mau jadi pejabat urus kami, kira-kira gitu, gratis, jangan kita bayar. Suruh dia yang bikin. Itu baru namanya pejabat, kan pelayan masyarakat. Kalau merintah kita mah bukan pejabat, bos namanya, enggak. Kalau mau jadi pejabat ya harus melayani orang. Kalau mau perintah-perintah saja ya jadi bos. Itu bedanya. Ya, jadi RPTRA ini saya harapkan lurah itu mendengarkan aspirasi masyarakat. Karena coba tanya sama ibu-ibu, tiap-tiap rumah tangga punya kesusahan masing-masing kan? Nah, ada yang suaminya baik, tapi mertuanya ampun nggak tahan, gitu kan? Ada yang suami baik, mertua baik, iparnya kagak kawin-kawin satu rumah, pusing juga setengah mati. Ini banyak ini, tiap-tiap keluarga ada
kesusahan masing-masing. Belum lagi ada anak yang masalah, anak nggak sekolah, kita jadi orang tua serba susah. Waktu kecil takut dia kagak sekolah, kagak gede. Waktu hamil takut keluarnya nggak utuh. Udah keluar takutnya nggak bisa gede. Udah gede tua takut kagak kawin, ya kan? Udah kawin takut kita meninggal, dia hidupnya gimana? Kita jadi manusia tuh terlalu mikir yang kagak-kagak sebetulnya. Ya sudahlah, kalau kita hidup ini berserah sama Tuhan saja. Tapi juga jangan sampai tidak ada perubahan nasib pendidikan. Ya, jadi intinya itu adalah harus ada pendidikan. Makanya saya harap Bapak Ibu jangan sampai ada anak yang tertinggal tidak mendapatkan KJP. Jadi mau madrasah mau apapun harus mendaftar. Lalu yang udah SMA, kalau anaknya pintar, jangan berpikir udah nggak usah sekolah lagi, bapak emak nggak ada uang, nggak boleh. Jadi tahun ini anaknya yang lulus SMA tolong disuruh ikut tes masuk perguruan tinggi negeri. Ya, kalau nggak bisa UI cari aja, mau di Cendrawasih kayak di Papua kayak di Malang, di mana cari aja. Nanti KJP-nya akan kami terusin untuk kuliah. Kami akan bantu kira-kira 18 juta setahun, ya, supaya anaknya itu tidak putus harapan. Ya, saya tidak ingin orang kalau pintar tapi nggak punya uang lalu putus harapan. Nah, pemerintah ini seperti orang tua sebetulnya, orang tua yang ngurusin. Nah, saya sekali lagi, kalau ada lurah yang nggak peduli, tidak memanfaatkan RPTRA, jadi RPTRA ini dibangun sebetulnya buat lurah supaya gampang mengenal, mengurusi warganya sebetulnya. Ya kan, izin sudah ada di PTSP. Kalau lurah nggak peduli RPTRA, nggak mengurusin, masyarakat nggak mau manfaatkan, ngapain kita punya RPTRA? Nah, jadi kalau ini semua di sini, kita akan mulai tahu. Yang penting apa sih jadi orang warga DKI? Yang penting otaknya penuh, bisa sekolah, bisa beribadah, bisa berbudaya. Terus yang kedua apa? Yang penting perutnya penuh, sehat, makan banyak, makan durian oke, ya nggak? Makan kepiting seafood oke, mau kambing, sate kambing oke, kambing guling oke. Itu baru namanya orang sehat, ya nggak? Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ya. Itu tujuannya itu. Yang penting lagi apa? Ibu-ibu giginya harus bagus. Ya, datang ke puskesmas, minta dokter gigi rapiin, bagusin. Katanya itu lebih baik sakit hati daripada sakit gigi katanya. Sakit minta ampun kalau sakit gigi. Jadi gigi itu sebelum sakit tolong datang, kagak bayar gitu loh. DKI sekarang tiap hari baksos, datang aja ke puskesmas, urusin semua. Ya, cek kalau hatinya lagi deg-degan, agak kurang sehat, jangan jadi dokter-dokteran ya. Datang ke warung beli puyer apa, cap macan, cap elang, cap apa. Jangan jadi dokter-dokteran loh. Kalau kurang sehat, datang ke puskesmas, biar dia yang tensi, minimal dapat obat yang benar. Nah, yang ketiga, apa yang penting? Dompetnya penuh. Iya dong, itu yang penting. Makanya kami harap, saya sudah ingatin Pak Wali Kota, saya tidak mau dengar beras raskin diselewengkan. Ya, saya tidak mau beras raskin itu mutunya jelek. Beras raskin itu berapa sekilo? 1.700 ada berapa, Pak? 17. Betul? 2.000? Oh, 1.600. Lebih murah. 1.700 saya ambil untung 100 tadi. Nah, 1.600. Ini semua orang ada harus kebagian. Kami menyediakan beras raskin untuk yang tidak mampu. Lalu kita juga ada beras operasi pasar. Tadi saya sudah lihat, kita hanya jual 1 liter 6.800. Ya, jadi sejak tahun lalu harga beras sudah bisa kami jaga. Kami ada PT Food Station Cipinang. Jadi kita mau jaga harga beras. Sekarang saya lagi mau usaha
jaga harga daging. Nah, saya ingin Bapak Ibu yang anaknya masih sekolah pegang KJP bisa beli harga daging murah, setengah harga, supaya tiap minggu Bapak Ibu masak sop daging biar anak-anaknya sehat dan pintar. Nah, kita lagi siapkan ini kapal. Nanti sembako kita akan masuknya ke gula, ke jagung. Kenapa jagung penting? Karena mempengaruhi harga telur dan harga ayam. Nah, kita ada Food Station Cipinang, kita ada Dharma Jaya, kita ada Pasar Jaya untuk menolong. Lalu bagaimana supaya kantongnya penuh lagi? Bapak Ibu nanti naik bus seluruh Jakarta itu sehari mungkin hanya bayar 7.000, bisa naik bus bebas, naik bus apa saja. Nah, kami lagi rancang ini. Masih mahal Pak, 7.000 Pak, mau gratisan? Boleh. Daftarkan gaji penghasilan Bapak Ibu ke Bank DKI. Begitu punya daftar Bank DKI, naik bus kagak bayar satu Jakarta. Kan lumayan kan? Nah, jadi naik motor nggak usah jauh-jauh, takut kecelakaan. Naik dikit aja sampai jalan raya, parkir, naik bus. Ya, terus kalau mau dagang bagaimana? Daftarkan ke lurah camat. Bapak Ibu mau dagang di mana? Boleh dagang nggak di trotoar? Boleh dagang tidak di taman? Boleh, asal tidak ganggu lalu lintas. Kita atur yang mana yang lebar. Kalau kurang tempat kita belikan. Nanti bayar 4.000, sama premannya bayar 20.000, sama kita 4.000. Premannya lebih murah. 4.000 aja kita sehari dipotong. Jadi kita akan bantu. Kalau setia membayar 4.000, jujur bayar 4.000 per hari tadi, maka kami sediakan kredit 5 juta sampai 10 juta, bunganya hanya 1% per bulan. Nah, ini supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa ada usaha, ada penghasilan. Jadi saya berusaha supaya dompet Bapak Ibu tidak kempes, tapi juga berusaha supaya bisa diisi uang. Nah, makanya kalau sakit gimana? Bapak Ibu juga jangan kayak orang kampung saya juga gitu loh. Makan nggak makan, pokoknya ngumpul aja. Ini RSUD Cengkareng itu penuh, nggak cukup. Ini orang Cengkareng ini sakit melulu kayaknya nih, kurang sehat ini kayaknya. Pak Walinya kurang sehat kayaknya nih. Jadi bawahnya jadi kurang sehat. Jadi saya ingin masyarakat itu dilakukan promosi preventif supaya nggak sakit. Dari jentik nyamuk diberesin, mana sampah beresin. Ya, kalau ada sakit cepat-cepat ke dokter. Tapi kalau sampai di opname Cengkareng penuh, ya tolong bantu kami pindah saja, dipindahkan ke Tarakan. Kami di Jakarta sekarang, kami sudah menambah 1.900 ranjang baru. Jadi tiap hari ini kami selalu ada serap 400-an ranjang. Jadi nggak ada alasan Bapak Ibu nunggu. Ya, memang saya ingin di opname di dekat kecamatan supaya ongkosnya nggak habis. Saya ngerti Bapak Ibu pengennya di Cengkareng saja karena dekat. Kalau jauh kan uang makannya mahal. Kalau dekat kan masih makan di rumah, masakin. Nah, saya ngerti, makanya kita juga ada coba di kecamatan ada RSUD tipe D. Ya ada 10-30 ranjang. Tapi kalau terpaksa penuh, tolong nanti dokternya dirujuk ke rumah sakit yang terdekat, Tarakan. Yang penting naik busnya kan murah. Ya, kami akan tambah bus terus. Dan daripada nggak terawat di jalan, digigit nyamuk, kalau sakit terlambat diurusin bahaya. Nah, misalnya contoh, banyak orang kena kanker, itu nggak perlu di kemo. Kalau kemo masukin cairan itu biasanya suka botak, sakit. Dia cukup di radioterapi, di sinar. Kami nggak mungkin bangun di semua rumah sakit karena itu ada bahan radioaktif. Di Indonesia harusnya ada 800 unit kira-kira alat radioterapi. Penduduk itu banyak. Seluruh Indonesia cuma punya 40-an. Jadi mana cukup, makanya ngantrinya lama ngantri, akhirnya kankernya nyebar, nggak ketolong. Nah, kami akan bangun tahun ini di Pasar Minggu 16 unit supaya Jakarta beres. Jadi orang nggak perlu ngantri lama,
Tapi orang Cengkareng jangan belagu lagi, nggak mau, pokoknya mau di Cengkareng aja. Ke pasar Minggu kejauhan. Kalau kejauhan ke akhirat lebih jauh nanti loh. Iya kan, masih di Jakarta aja belagu amat gitu loh. Dari barat cuma pindah ke selatan sebentar, yang penting sembuh. Ya kan, namanya juga sakit. Kadang-kadang nyari ke gunung apa aja pergi itu kalau sakit nekat. Ke Kalimantan juga pergi. Ini ke Cengkareng cuma diminta ke pasar Minggu aja belagu. Sama-sama Betawi kok Cengkareng ke pasar Minggu. Ya, jadi tolong bantu kami juga Bapak Ibu, hidup harus sehat. Sama tadi saya lihat Bapak-bapak ya, jangan suka ngerokok di depan anak-anak ya. Apalagi di pemukiman yang padat. Ibu-ibu marahin tuh lakinya tuh, yang gendong bayi, rokok dia. Wah, nimang-nimang bayinya dia ngerokok. Dia tahu nggak dia lagi ngeracunin anaknya. Katanya sayang anak, tapi dia nggak sadar ngeracunin. Makanya banyak kena kanker paru-paru. Yang ngerokok mah jarang mati, yang temennya yang mati biasanya. Yang ngisep asapnya yang mati. Ya, jadi tolong ini ibu-ibu harus ingatin ini. Anak-anak harus diajarin hidup sehat, harus belajar. Dan yang terakhir yang penting, anak-anak harus didorong untuk bertakwa pada Tuhan. Ya, apapun agama Bapak Ibu, yang Islam harus diajarin ngaji, jangan sampai buta Quran. Nanti susah kalau udah tua, disembayangin orang kagak bisa sembayang, repot. Ya, saya hidup di 93% Muslim pada sekolah SD SMP. Saya juga sekolah Islam. Jadi Islam ini mesti diajarin dari kecil. Mesti usahakan anak-anaknya itu katam baca Al-Quran. Ya, biasanya ada waspada bisa katam, ini baik. Jadi saya sangat yakin kalau anak-anak, ibu, bapak-bapak dari kecil diajarin takut akan Tuhan, mengenal yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, maka anak-anak Bapak Ibu akan jadi orang yang kreatif. Karena pencipta itu bahasa Inggris itu kreator. Kalau mau jadi orang kreatif harus nempel di kreator. Nah, orang-orang yang kreatif umumnya orang yang sadar ada Tuhan yang mengatur hidupnya. Nah, itu yang penting. Sepintar apapun anak Bapak Ibu, begitu lulus sekolah, yang menentukan dia pengetahuan, berhikmat, pintar, itu ada hubungan dia pribadi dengan Tuhan, pribadi relasi dengan Tuhan, yang akan membuat orang itu bermanfaat buat bangsa dan negara. Jadi tidak ada alasan. Jadi kalau ada masjid yang kecil pengen diperluas halamannya, bilang sama Pak Wali ya, jadi kalau ada tanah tetangganya mau dijual, kita beli Pak Wali. Jadi biar di sekitar masjid ada taman yang luas. Jadi tidak ada alasan orang Jakarta tidak mau sekolah, tidak mau ke rumah sakit, tidak beribadah, tidak ada alasan. Sampai mati kelaparan, tidak ada alasan. Kurang gizi, tidak ada alasan. Bapak Ibu bilang kami memang miskin, nggak bisa kerja. Udah gampang, aku urusin. Tinggal di panti, makan gratis 3 kali, mau nggak? Tapi kagak boleh keluar loh, daftar aja ke sosial. Kalau masih kurang enak pantinya di Cengkareng ini, tahun depan saya mau bangun bentuknya villa di Ciangir 100 hektar. Jadi kalau Bapak Ibu agak bosan di rumah, mau seminggu datang situ aja, tinggal saja situ. Tapi nggak boleh keluar ya. Enak aja makan gratis, kagak tanam apa-apa. Mesti kerja di situ. Nah, kita urusin. Nah, ini terakhir bisnis lagi Pak. Ini bisnis penawaran saya. Mulai ngomong ke lurah camat. Kalau Bapak Ibu punya tanah yang sempit, padat, ini mau sampai berapa turunan, anak lahir terus ini, mau bagi susah. Nah, yang tanah 100 meter tadi, saya akan bangunin apartemen 24 lantai. Yang punya tanah 100 meter, kalau sertifikat, nanti urusin sertifikatnya. Saya kasih 1,5 kali. Yang nggak ada sertifikat 1,2 kali. Ya kira-kira gini, kalau Bapak Ibu punya tanah 100 meter, udah jadi apartemen, berarti dapat 150 meter. Kalau satu apartemen ukurannya 30 meter, Bapak Ibu dapat 5 apartemen.
sertifikat hak milik atas nama bapak ibu. Jadi bisa diwarisin, bisa dijual. Baru tempat bapak ibu yang kumuh, yang padat, bisa setengahnya jadi taman, setengahnya jadi apartemen. Bapak ibu tinggal di sana. Kalau nggak mau tinggal, mau pulang kampung, jual aja, ya kan? Tinggal dijual aja, sewain 2-3 unit, tinggal 2 unit. Nah, ini penawaran kami. Dan sekarang gimana? Kami bangun dulu 20.188 unit tahun ini. Nanti udah jadi, yang mau tukeran kita masuk dulu nih. Nanti kita tukeran. Kalau masih mau di tempat yang lama, ya udah, barangnya jadi balik lagi. Ini sementara. Nah, kita akan lakukan, kalau Bapak Ibu setuju, lapor lurah camat dihitung minimal 5.000 meter persegi. Kalau dapat 5.000-an, kita bangun. Lalu Pemda untungnya apa? Pemda untung dong. Paling ibu 2 lantai digabung jadi 4 lantai, 1,5 kali jadi 6 lantai. Pemda dapat berapa lantai? Masih sisa 18 lantai. Lumayan kan? 18 lantai buat siapa? Buat orang di Jakarta yang masih belum beruntung mampu beli rumah, supaya mereka tetap tinggal di Jakarta, tidak tersingkir keluar Jakarta. Tapi turunan sampai kapan? 1 turunan saja, anak menantu. Cucu tidak boleh. Tapi kalau anak menantu saya nanti mau turunin buat anaknya, boleh nggak? Oh boleh, asal dia. Jadi 1 generasi. Tapi masa bapak ibu mau berdoa sampai cucu cicitnya tinggal di rusun apartemen pemerintah? Kan nggak mungkin dong. Mesti doanya nanti tinggal di Pantai Indah Kapuk ya. Baru doanya gitu dong. Jadi pejabat, jadi orang kaya, jadi orang berguna, atau jadi ustadz yang kasih tausiah, itu juga penting. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi, moga-moga bapak ibu ingat ya, lurah masih ingat, tujuan kita hanya satu, membuat penuh kepala, ada otak, perut, dan dompet warga. Lurah Cengkareng, camat Cengkareng, urusannya itu membuat penuh kepala, perut, dompet. Hanya itu aja tugas kita ya. Jadi nggak ada yang lain. Jadi pejabat nggak susah, asal kita pikirkan itu saja. Tidak nyolong, tidak meres, gaji udah gede. Lurah sekarang bisa gaji 30 jutaan ya, dapat ya? Lebih ya? Dapat kan? Dapat 30 jutaan kan? Wah, itu udah kelas manajer itu. Jadi kalau udah gaji gede masih nggak ngurusin kita, keterlaluan. 40 juta, camat 40 juta. Nah, wali kota lebih gede lagi, 100-an juta dia. Kalau nggak ngurusin kita, ini keterlaluan. Kenapa? Kami digaji dari uang bapak ibu sebetulnya. Jadi kalau kami masih mencuri, tidak ngurus bapak ibu, kami melanggar sumpah jabatan. Ya, kita disumpah semua untuk mengabdikan diri kepada bapak ibu. Ya, terima kasih.